Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu tauhid, kemudian sumber hukum ilmu tauhid, lalu aliran teologi ilmu tauhid, dan terakhir konsep dasar iman, Islam, dan ihsan. Nah, yang pertama yaitu konsep dasar ilmu tauhid. Konsep dasar ilmu tauhid adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang tunggal, menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu di alam ini. Kemudian sumber hukum ilmu tauhid dalam Islam itu adalah Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, kemudian ijma' ulama, lalu qiyas. Ilmu tauhid membahas tentang hal-hal yang menetapkan akidah agama dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Ilmu tauhid juga menyelidiki dan membahas soal yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah dan bagi sekalian utusannya. Ilmu tauhid menuntut bahwa mengesahkan Allah harus dilakukan berulang-ulang atau berkesinambungan terus-menerus selama hidup di dunia tanpa pernah berhenti. Kemudian sejarah perkembangan ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang merupakan inti dari ajaran Islam mengalami perkembangan signifikan dari masa ke masa. Nah, yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad, konsep tauhid menjadi pusat dakwah. Nabi mengajarkan keesaan Allah sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Metode dakwah yang digunakan termasuk pendekatan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta penetapan peraturan untuk membangun kedaulatan Islam. Pada periode ini tidak ada konflik besar mengenai akidah karena semua masalah diselesaikan dengan merujuk kepada wahyu Allah. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi, pada masa Khulafaur Rasyidin, pemahaman tauhid tetap konsisten dengan ajaran Nabi. Umat Islam lebih fokus pada penguatan persatuan dan menghadapi tantangan eksternal. Namun mulai muncul berbagai aliran pemikiran yang menantang pemahaman tradisional tentang ketauhidan pada masa Khulafaur Rasyidin ini. Lalu lanjut pada masa selanjutnya sampai pada abad ke-18. Pada abad ini, umat Islam mengalami kemunduran akibat penjajahan Barat. Muncul doktrin tauhid yang lebih ketat, terutama dalam aliran Wahabi. Doktrin ini membagi tauhid menjadi 3 kategori: rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Jadi kesimpulannya dalam perkembangan ilmu tauhid ini, ilmu tauhid menunjukkan perjalanan panjang dari pemahaman awal yang sederhana hingga kompleksitas doktrin yang ada pada saat ini. Nah, dalam tauhid itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah adalah pencipta alam semesta yang tunggal, tidak memiliki sekutu. Tauhid rububiyah juga berarti mengesahkan Allah dalam perbuatannya, seperti menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan lainnya. Kemudian tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi.
Tauhid uluhiyah diwujudkan dengan beribadah kepada Allah secara ikhlas, baik secara lahiriah maupun batiniah. Contohnya seperti berdoa, berpuasa, sholat, dan lain sebagainya. Kemudian tauhid asma wa sifat adalah meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan olehnya sendiri atau Rasulullah SAW. Contohnya pengamalan tauhid asma wa sifat adalah tidak mencontek ketika dalam belajar. Kemudian masuk pada aliran teologi Islam. Nah, aliran teologi Islam atau yang sering disebut dengan ilmu kalam mencakup berbagai paham yang berkaitan dengan akidah, keimanan, dan ketuhanan dalam Islam. Nah, sejarah perkembangan aliran ini sangat dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial sejak awal munculnya Islam pada abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi. Nah, ada beberapa aliran utama dalam teologi Islam. Yang pertama yaitu Khawarij. Khawarij ini mereka dikenal karena sikap ekstrim dalam menilai sesama muslim, bahkan mengkafirkan mereka yang tidak sejalan dengan pandangan mereka. Kemudian yang kedua yaitu Murji'ah. Murji'ah mengajukan pandangan bahwa iman seseorang tidak akan berkurang meskipun ia melakukan dosa besar. Mereka menekankan pentingnya harapan akan rahmat Allah dan menganggap bahwa penilaian akhir atas iman seseorang itu adalah hak Allah. Kemudian Mu'tazilah. Mereka menekankan pentingnya akal dan berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas dalam menentukan nasibnya. Mu'tazilah juga berpandangan bahwa Tuhan tidak dapat disamakan dengan makhluknya. Kemudian Asy'ariyah. Asy'ariyah menekankan bahwa kebenaran tertinggi hanya dapat diketahui melalui wahyu, tetapi juga mengakui peran akal dalam memahami ajaran agama. Kemudian yang kelima, Maturidiyah. Aliran ini mengambil posisi tengah antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah, mengajarkan bahwa akal manusia dapat mengenali kebaikan tanpa wahyu, tetapi wahyu tetap menjadi sumber pengetahuan tertinggi. Kemudian yang keenam ada aliran Jabariyah. Jabariyah berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Tuhan semata, sehingga manusia tidak memiliki kebebasan penuh dalam bertindak. Pandangan ini sering dianggap fatalis. Kemudian falasifah, mereka mencoba mengintegrasikan pemikiran filosofis dengan ajaran Islam, seringkali mengedepankan rasionalitas dalam memahami konsep ketuhanan. Kemudian yang terakhir, Batiniyah. Aliran ini menekankan pentingnya penafsiran esoterik terhadap teks-teks agama, percaya bahwa terdapat makna tersembunyi di balik ajaran agama yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu. Kemudian masuk pada konsep iman, Islam, dan ihsan dalam Islam. Dalam ajaran Islam, iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 konsep fundamental yang saling berkaitan dan membentuk dasar kepercayaan serta praktik seorang muslim. Ketiga elemen ini sering dianalogikan sebagai segitiga sama sisi, masing-masing memiliki peran penting dalam membangun keseluruhan ajaran agama. Yang mana pertama, iman berarti meyakini dengan hati terhadap segala ajaran Allah dan Rasul-Nya. Kemudian iman ini mencakup percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, kemudian percaya kepada Rasul-Nya,
percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada takdir baik maupun buruk. Kemudian Islam. Dalam konteks agama, Islam berarti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengikuti syariatnya. 5 rukun Islam yang menjadi tiang utama bagi seorang muslim. Yang pertama syahadat, kemudian sholat, ketiga zakat, puasa, dan haji. Lalu ihsan. Ihsan berarti berbuat baik dengan penuh kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi setiap tindakan kita. Ihsan melampaui kewajiban formal dalam beribadah dan mencakup keikhlasan serta kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Tiga konsep ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Iman sebagai pondasi dasar memberikan keyakinan yang diperlukan untuk menjalankan ajaran Islam. Kemudian Islam sebagai struktur di atas pondasi iman mengatur cara hidup dan ibadah seorang muslim. Ihsan sebagai atap dari bangunan ini mencerminkan kualitas spiritual dan moral yang lebih tinggi dalam beribadah. Nah, itu tadi pembahasan tentang materi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.